Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas IBA Palembang, Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Cipta Rafiadi dengan NPM 19220028 dan Yaya Siti Neranti dengan NPM 19220009. Dan saya Rindu Kinanti dengan NPM 19220023. Baiklah, kami akan memaparkan hasil tugas akhir semester 6 dari kelompok 1 dengan MK Studi Kelayakan Bisnis yang berjudul Industri Kepia dari CV Indukek. Pendahuluan, kue pia merupakan salah satu cemilan makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Mulai dari pia kering, pia basah, pia original, bahkan hingga pia yang variasi dengan berbagai rasa. Pia atau bakpia cukup terkenal di daerah Palembang. Dalam hal ini, CV Indukek membuat inovasi untuk memasarkan kek pia di kota Palembang. Yang diterapkan pada produk kek pia ini adalah penambahan variasi dari ukuran kek pia yang dibentuk menjadi lebih kecil, penambahan topping krim coklat, keju, karamel, mocha, selai stroberi, dan vanila di atas kue pia, penambahan kulit pia agar tidak terlalu tipis, pengecilan ukuran pia sehingga para konsumen dapat mengonsumsinya sekali lahap. Pemasaran. Yang pertama ada produk. Jadi produk kue pia yang telah kami inovasi, kami beri brand dengan nama CV Indukek. CV Indukek ini tersedia kue pia dengan dua jenis ukuran, yang besar dan yang kecil, di mana harga penjualannya sama, hanya isinya per pieces berbeda. Yang kedua ada promotion. Produk kek pia yang dipromosikan dengan cara membuka kedai di event-event pangan dalam memberikan kesan yang baik bagi konsumen pemula. Kami mengadakan launching brand kek pia di ruko dan di outlet pusat pembelanjaan oleh-oleh khas Palembang dengan sistem tester, banner, brosur, dan media sosial. Harga atau price dalam produksi kek pia ini, kami menjual kek pia dengan karakteristik yang berbeda, tetapi dengan harga yang tetap, yaitu Rp20.000 setiap boxnya untuk isian 8 piece kue pia kecil dan 4 piece ukuran besar. Selanjutnya ada placement atau distribution. Lokasi yang strategis memiliki keunggulan tersendiri dalam menjalankan suatu usaha. Suasana outlet tempat penjualan kami desain semenarik dan senyaman mungkin dengan konsep kehangatan di dalam rumah. Berikutnya aspek pasar. Segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu pada usaha kek pia ini berbagai kalangan dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa, baik pria maupun wanita. Yang kedua ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis pada usia kek pia ini yaitu seluruh masyarakat, baik pria maupun wanita, yang gemar menyantap makanan ini. Yang ketiga ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis pada usaha kek pia ini adalah semua masyarakat di kota Palembang, terutama yang berada di Jalan Sudirman Palembang. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku pada usaha kek pia ini yaitu menjual dan menawarkan produk makanan yang berkualitas dan aman untuk berbagai kalangan. Proses produksi. Proses pembuatan kek pia ini meliputi dari pembuatan adonan kulit dengan pencampuran di varik simmer hingga kalis, pemasakan adonan untuk isian, mengisikan adonan ke kulit pia dan mengoven pada suhu tertentu. Untuk membuat kulit kue pia, bahan yang harus dicampurkan adalah tepung terigu, protein sedang, minyak nabati, air, gula halus, garam, dan mentega. Memodifikasi kulit pia dengan pemberian warna sesuai karakteristik isiannya dilakukan dengan penambahan pewarna yang bersifat alami. Pewarna yang digunakan yaitu daun suji untuk isian kacang hijau, rosella untuk isian kacang merah, talas ungu untuk isian talas, kulit jeruk lemon untuk isian durian, dan keju dan coklat untuk isian coklat. Kemudian, filtrat yang dihasilkan ditambahkan ke dalam adonan sebagai pengganti sebagian air.
Pemeriksaan mutu dan pengemasan. Pemeriksaan mutu yang dilakukan yaitu kesesuaian tekstur adonan dan pencicipan sampel yang sesuai standar. Selain itu, pemeriksaan mutu dilakukan pula pada proses penimbangan bahan baku hingga pengemasan dan produk siap saji. Hal-hal proses yang mampu menurunkan mutu sehingga perlu pengawasan mutu yang detail, yaitu waktu pemanggangan di oven. Dalam penggunaan kemasan, telah menggunakan kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini menggunakan kertas karton yang dibentuk box berukuran 16x12x6,5 cm dengan model dapat terbuka ke samping. Peralatan dan mesin. Produksi kue pia terbilang tidak mudah sehingga diperlukan teknologi dan peralatan yang mampu menunjang dan meminimalisir kegagalan dari pengolahannya. Hal ini membuat pemilihan jenis teknologi dan peralatan harus memiliki kriteria tertentu yang meliputi ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan dan kesesuaian teknologi dan peralatan dengan SDM. Adapun pemilihan alat tersebut dikelompokkan antara lain yaitu peralatan produksi seperti oven, mixer, timbangan, loyang, lemari pendingin, dan kompor pemasakan. Kemudian ada aspek legalitas. Di sini kami memakai 3 aspek. Yang pertama, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, ada LPOM MUI atau Sertifikat Halal. Dan yang ketiga ada SIU, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. Baiklah, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik usaha, yang kedua ada helper, yang ketiga ada kasir, dan yang terakhir ada baker. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada investasi awal, yang kedua ada kebutuhan modal investasi, yang ketiga ada analisa arus kas, yang keempat ada menghitung pajak penghasilan, yang kelima ada payback period, yang keenam ada average rate of return, yang ketujuh ada net present value, yang kedelapan ada internal rate of return, yang kesembilan ada laporan neraca dan laba rugi. Kemudian ada gambar produk. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 gambar. Nah, gambar pertama ada yang lucu. Itu biasanya untuk menarik minat yang bisa dibilang adalah anak-anak. Untuk gambar yang kedua ini lebih kepolosan atau lebih banyak untuk peminatnya orang dewasa. Untuk gambar yang ketiga ini untuk yang size yang besar, yang per piece-nya isinya 4. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kerja kami, dapat disimpulkan bahwa usaha CV Rindu Cake dapat dikatakan layak karena aspek pasar dikatakan layak. Jika dilihat dari sisi produsen, maka produk CV Rindu Cake berada pasar monopolistik. Sedangkan dilihat dari sisi konsumen, maka produk CV Rindu Cake berada pada pasar konsumen. Pada aspek lingkungan dikatakan layak karena menggunakan bahan-bahan produksi yang baik. Untuk saran, melakukan promosi yang lebih gencar lagi supaya usaha dapat diketahui oleh calon konsumen. Promosi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat iklan di koran lokal dan spanduk di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh calon konsumen. Demikianlah hasil paparan yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami Dan semoga mudah dimengerti. Dan jika ada salah kata, mohon dikoreksi di dalam kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf jika ada keterbatasan dalam kosakata ataupun pembawaan dalam pembahasan materi tadi, dikarenakan kami juga masih awam atau masih baru dalam membuat video seperti ini. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa Like, comment, share, subscribe. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.